dikuduskan. Dan kita semua kepunyaan Allah. Siapa yang percaya saudara semua kepunyaan Allah? Ada dua penjahat yang waktu itu disalib bersama Tuhan Yesus. Ya, yang satu hatinya tidak mau bertobat. Tapi yang satunya di akhir hidupnya dia mau bertobat. Waktu hati kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan, saya percaya kita semua yang harusnya tidak layak untuk masuk surga. Tapi Tuhan mengatakan kepada penjahat yang bertobat, kamu masuk surga. Kita semua dilayakkan Tuhan, amin. Siapa yang percaya saudara semua dilayakkan dan dikuduskan Tuhan. Karena Tuhan kita menyembah Tuhan yang kudus. Yang harusnya saudara dan saya tidak layak masuk surga. Tapi Tuhan layakkan saudara masuk surga. Semua kita diselamatkan. Amin. Amin. Mari saudara saya ajak bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, katakan bersama saya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini anugerah Tuhan selalu baru mengalir dalam hidupku. Dan Tuhan Yesus yang menguduskan, yang melayakkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembali padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang bersemangat memuji Tuhan, katakan, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Come on. Kudus, kudus, kudus. Kita semua dikuduskan. Amin. Kita semua dilayakkan. Kita semua diselamatkan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya. Siap ya? Mari nyanyi bersama-sama saya. Di bumi di surga. Di bumi di surga. Dan segala yang ada. Sujud dan menyembah. Di hadapanmu Allah semesta. Langit. Open heaven. Surga terbuka. Sorak-sorai sukacita. Gembira bergema. Bagai gemuruh ombak samudra. Mari semua lambaikan tanganmu. Kita semua dikuduskan Tuhan, lambaikan tangan sama-sama.
Semua lambaikan tangan buat Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Come on, perkusi memuji Tuhan. Yo, perkusi. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Suci. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Oh, sekali lagi, kudus. Yo. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Suci. Suci, suci. Sekali lagi ya. Sucilah Tuhan. Kudus, you are holy Lord. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Oh, suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas. Biarlah semua yang bernafas memuliakan Surga. surga dan bumi pun bersorak merayakanmu. Nyanyikan Kudus, semua tangan di atas. Semua lambaikan tangan. Kira semua dikuduskan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Sekali lagi. Kudus, kudus, kudus. kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Siapa? Siapa yang siap lebih lagi dikuduskan Tuhan? Saudara siap dikuduskan Tuhan lebih lagi? Go, 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 go. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Suci. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Sekali lagi. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Tuhan, Tuhan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Waktu kita dikuduskan. Amin. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Open the eyes of my heart. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya. Hey. Buka mata hati kami Tuhan. Lihat Engkau lebih lagi Tuhan. Mengalami pribadimu lebih lagi. Dan kami semua dilayakkan dikuduskan. Amin. Yo. Sama-sama nyanyikan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Semua tangan di atas sembah Dia. See you high. See you high and
kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami dikuatkan, kami tenang Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau ada masa depan. Amin. Di dalam Tuhan ada masa depan, saudara. Percaya saja, only believe. Ada masa depan di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama saja sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari semua tangan di atas sembah Dia. Serukan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah. Mari saudara arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Dia, dan saudara pasti dipulihkan. Oh, lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, karena kami aman bersama-Mu, kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari semua sembah Dia, tangan di atas sembah. Kasih hadirat-Mu Tuhan. Thank you for your presence Lord. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Biar ini jadi kerinduan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama Dia. Kami merindukan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Oh, kami mengagungkan, kami memuliakan, kami menyembah, kami memuji. Oh Tuhan, gila basyaka ya rara sembah Dia. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Tuhan. La-la-la-la-la. Gila basyaka ya rara. Sembah Dia lebih lagi. Mari semua tangan di atas, semua tangan di atas, sing haleluya. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Sekali lagi, angkat tanganmu, angkat tanganmu, sembah Dia. Ingin Dia lebih lagi, sing haleluya. Kira baba 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 siapa ya rara basikia rara.
Berikan kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau berikan kami satu hari lagi di bumi ini untuk menyaksikan penuaian akhir zaman yang sekarang Engkau buat. Terima kasih, generasi-generasi sebelumnya hanya bisa bayangkan, bisa pikirkan, bisa mimpi, tapi generasi kami dapat melihat kenyataan. Jadi Tuhan, bawa kami di tengah-tengah semua yang Engkau buat. Apa yang terjadi di seluruh dunia ini sekarang. Kami mau jadi mereka yang mewakili kerajaan surga ke bumi ini. Duta dari surga ke bumi ini. Kami terima tugas itu. Buka mata kami hari ini lebih dalam tentang tugas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap terima dari firman dan mau jadi pelaku firman, katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Pada tahun 1947, sesuatu terjadi di Amerika. 2 tahun sesudah Perang Dunia baru selesai. Perang Dunia Kedua, waktu dari Amerika ada tentara-tentara tampil di lapangan perang, campur. Ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih. Di samping satu dengan yang lain dalam perang. Tapi sesudah perang selesai kembali ke Amerika, tetap kembali kepada diskriminasi. Kesenjangan sosial tinggi. Sampai tahun 1947, di dalam bidang olahraga, sport, dilihat diskriminasi paling tinggi. Satu sport namanya baseball. Seperti kasti, pukul bola dengan bat. Dan semua tim profesional kulit putih. Dan muncul tahun itu satu atlet yang jago-jagoan, Jackie Robinson, kulit hitam. Dia dapat kesempatan tampil di dalam tim Brooklyn Dodgers. Opening day. Pertandingan pertama di stadium dengan 50,000 orang. Jackie Robinson turun di lapangan dan semua di stadium beri ekspresi negatif. Boo. Keluar, cabut dia, pulangkan dia. Sampai mereka susah mulai pertandingan. Ribut besar di stadium. Sampai satu pemain kulit putih, Pee Wee Reese. Dia jago, dia akhirnya akan masuk Hall of Fame. Karena dia bintang pemain. Dia tinggalkan posisi dan jalan pelan-pelan menuju kepada Jackie Robinson. Dan waktu dia mendekat, semua di stadion pikir dia akan pukul dia. Tapi dia merangkul Jackie Robinson. Orang kulit putih merangkul orang kulit hitam. Dan dia putar supaya seluruh stadion bisa lihat dia rangkul Jackie Robinson. Jackie Robinson sendiri kejut. Sampai dia tanya, kenapa mau buat begini? Dan Pee Wee Reese jawab, karena saya asal dari kota ini. Keluarga saya ada di sini. Semua kenalan saya ada di sini. Dan mereka harus tahu siapa diri saya. Mereka harus tahu saya beda dengan mereka. Mereka harus tahu. Saudara, itu temanya pagi ini. Mereka harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Tidak bisa diam. Harus ada sesuatu yang keluar dari hidup kita 24 jam, 7
hari seminggu, setiap waktu. Mereka harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Saya mau baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 dulu. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Karena bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata dengan demikian juga pertimbangan kamu. Jadi Paulus bilang semua nyata di depanmu. Semua kelihatan. Saya tidak sembunyikan apa-apa. Motivasi saya semuanya bisa lihat. Karena takut akan Tuhan. Ini pertama kita mau belajar sedikit pagi ini. Di dalam Tuhan kita punya motivasi yang baru. Tidak seperti orang lain. Karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Apa artinya? Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah bersih atau suci. Artinya bersih. Takut akan Tuhan bersih. Apa artinya? Bukan seperti anjing. Kami piara ayam. Kami punya 1000 ekor ayam di tempat kami. Dan ada anjing-anjing kami piara juga. Anjing kadang-kadang mau kejar ayam. Saya tidak tahu kenapa. Kenapa anjing selalu harus kejar ayam? Tapi anjing gigit ayam, dia tahu akan dipukul. Jadi dia gigit, dia tunggu, dipukul. Dia tahu akan dipukul, jangan gigit ayam. Itu bukan takut akan Tuhan. Takut hukuman waktu kita salah. Atau orang yang curi motor. Pernah motor saya dicuri di Papua. Saya tangkap orang yang curinya. Waktu saya tangkap, dia, oh maaf Pak. Dia salah karena ditangkap basah dalam tindakan jahat. Jadi ya dia takut. Itu bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya saya punya seorang yang saya bangun hubungan lama dengan dia. Teman sangat dekat. Dan saya rasa dia tunjukkan kasih kepada saya terus menerus. Dia berkorban untuk saya. Saya tidak mau buat apapun yang akan menyakiti hati dia. Saya tidak akan buat apapun yang buat dia malu dengan saya. Itu takut akan Tuhan. Tidak mau buat sesuatu apapun yang menyakiti hati Tuhan. Mau supaya setiap jam Tuhan memandang hidup ini dan dia senang dengan anak di sini yang dia lihat dalam diri saya. Takut akan Tuhan. Kadang-kadang mungkin di rumah mau pindah rumah susun kartonnya, semua barang ditempatkan ditaruh dalam karton dan mau pindah ke tempat lain dan karton disusun satu di atas yang lain satu sampai tinggi dan mungkin sudah disusun rapi. Tapi akhirnya ada satu karton terakhir, oh masih bisa saya coba dan waktu taruh di atas tidak benar, tidak tepat tempatnya. Dan bikin goyang-goyang jatuh semua. Karena satu karton salah tempatnya. Mungkin dalam hidup ini saya mau bangun hidup supaya semua disusun benar di depan Tuhan. Dia lihat saya berusaha dan saya tahu Tuhan berusaha. Kami kerjasama dalam hidup ini. Dan saya tidak mau buat sesuatu yang sembarang atau lupa Tuhan sampai bikin semua jatuh. Karena kami tahu takut akan Tuhan. Karena kami tahu kami punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini mendorong kami membagi kabar baik dengan orang lain. Supaya mereka mengalami apa yang kami alami. Bukan takut gereja. Bukan takut pemimpin gereja. Saya selalu di jemaat kami, saya selalu bilang
takut Jim Yost. Jangan buat sesuatu karena mau Jim bangga kamu atau Jim tahu. Saya tidak mau tahu, saya malas tahu. Saya mau saudara maju dengan Tuhan. Tidak harus minta izin dari saya, tidak harus beritahu saya. Tapi maju dan buat karena takut Tuhan, bukan takut manusia. Bagi anak muda, mungkin mereka tidak mau, saya tidak mau takut siapapun. Semua mau cari berani. Tapi berani bukan emosional. Berani dibangun minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Daud pun tidak menghadap Goliat dengan 1 detik. Keberanian itu datang dari ladang di mana dia gembalakan kambing dan domba bertahun-tahun. Sampai dia tidak takut binatang liar yang datang, dia lindungi. Dibangun. Dan takut akan Tuhan berarti saya mau taat kepada Tuhan. Nah, banyak anak muda tidak suka kata taat. Jangan minta saya taat, Jim. Taat bukan hal negatif. Ini hal positif. Mari kita taat kepada Tuhan dengan kreativitas tinggi. Siapa akan lebih kreatif taat kepada Tuhan? Siapa lebih kreatif akan buat Tuhan bangga atas hidup ini? Kami baru buat camp perdamaian di Papua minggu lalu. Sudah 2 tahun COVID tidak bisa kumpul. Baru kami dapat izin kumpul minggu lalu. Camp perdamaian sudah 14 tahun kami memelihara kesatuan. Jadi di camp ini ada anak-anak dari latar belakang agama berbeda, etnis berbeda. Dan kami buat sesuatu baru. Kami bikin masak untuk bersatu. Masak bersama bikin kita bersatu. Saudara suka nonton di televisi program-program masakan. Ada tim-tim yang masak, siapa paling enak menang, Master Chef. Kami buat Master Chef Papua. Jadi ada tim-tim campur. Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, etnis juga pulau lain, Papua campur. Mereka ada koki-koki datang ajar mereka masakan enak dan mereka bikin untuk lihat siapa bisa menang. Tapi mereka tahan banting, mereka saling menolong, membantu sampai jadi satu. Waktu masak bersama. Siapa dapat ide itu? Bukan saya, murid saya. Dia dapat, anak muda sangat kreatif. Saya melepaskan kreativitas dengan saya bilang taat kepada Tuhan dengan sekreatif mungkin. Bikin ketaatan hal positif. Siapa bisa lebih cepat taat kepada Tuhan? Lebih kreatif taat kepada Tuhan. Itu motivasi kita. Takut akan Tuhan. Mau buat Tuhan bangga. Sampai lihat ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu untuk kepentingan kamu. Ayat sebelumnya Paulus bilang, kadang-kadang orang lihat saya dan mereka pikir saya di luar kendali. Out of my mind. Gila. Saya tidak tahu di Semarang tahu istilah gila. Artinya, G-I-L-A. Ya. Gerasi ingin lawatan Allah. Saya mau segila mungkin. Dan ini kadang-kadang saudara waktu kita mau buat sesuatu yang baru. Karena motivasi takut akan Tuhan. Ini akan buat kita tidak ikut apa yang ada pada umumnya. Kenapa tidak mau gelapkan uang? Kenapa tidak mau main pacar? Kenapa mau bangun hubungan dengan pendatang, dengan orang dari luar? Kenapa tidak mau meneruskan tradisi dari gereja? Puji Tuhan tradisi yang ada di Holy Stadium. Puji Tuhan. Tetapi ini waktunya COVID meloncatkan kita dalam periode baru. Masa yang baru.
kirbat yang baru. Dan tidak akan sama seperti masa yang lalu. Jadi kita tidak hanya meneruskan tradisi. Dan mungkin ada yang pikir kami gila. Tidak masuk akal dan tidak harus masuk akal. Waktu banyak di sini tahu, waktu kami pindah ke kota, kami mulai gereja khusus untuk anak muda yang nakal-nakal. Karena kami lihat banyak anak muda tidak masuk gereja, mereka tidak peduli. Sekarang begitu juga. Tapi di Papua mereka banjir ke kota dari perlaman dan mereka baru cicipi alkohol pertama. Semua narkoba ada, seks bebas ada dan mereka tenggelam di dalam semua. Jadi kami coba buat gereja yang buat sesuatu yang gereja lain tidak buat. Atau tidak mau buat atau tidak bisa buat. Holy Stadium harus selalu buat apa yang gereja lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Belum pernah pikirkan gereja lain. Jadi waktu saya kumpul 12 laki-laki dari pinggir jalan. Satu geng yang selalu minum mabuk. Mereka bertobat, ini menjadi jemaat perdana. Mereka tinggal di rumah, kami buka gereja di rumah. Berkembang sampai sekarang kami gereja terbesar di Papua. Dan kadang-kadang orang cap, kami dapat satu kehormatan, gereja orang mabuk. Saya akui waktu saya pertama kali dengar itu, saya tersinggung. Tapi lama-kelamaan saya renungkan, waktu Yesus di bumi ini, Yesus dicap apa? Makan dengan anak-anak nakal, Matius dan geng. Yesus juga diberikan cap itu, vonis itu. Kalau ini baik untuk Yesus, saya terima juga. Berarti takut akan Tuhan, kita akan buat hal-hal yang tidak masuk akal orang lain. And it's okay. Itu baik. Karena kasih dari Bapa menguasai hidup ini. Saya mau tanya hari ini saudara, apa yang menguasai hidupmu keluar dari COVID ini? Apakah kekurangan uang dengan semua produk naik harga sekarang itu kuasai hidupmu? Apakah masa depan, kuliah atau pekerjaan itu menguasai hidupmu? Mau anak muda cari kekasih, mana saya bisa dapat? Itu menguasai hidupmu? Atau kasih Kristus yang menguasai hidupmu? Tujuan hidup ini bukan kesenangan kita. Dalam COVID 2 tahun ini, banyak hanya hidup untuk diri sendiri. Bagaimana saya bisa survive? Bagaimana saya bisa lewat semua masa ini? Tidak pikir yang lain. Saudara, ini kita hidup di bumi ini satu kali saja. Dan saya mau menemukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau buat semua yang Tuhan minta. Saya tidak mau buta atau tuli, tidak bisa lihat, tidak bisa dengar apa yang Tuhan minta dari hidup ini. Itu sebabnya ada baju yang saya tidak pakai hari ini, tapi life is too short. Hidup ini terlalu singkat. Saya pakai di pesawat sering. Dan orang gelisah di pesawat. Kenapa dia pakai baju itu? Mungkin ini mau bawa bom kah? Dan mereka tanya, kenapa you bawa baju, life is too short? Saya jawab, karena setiap orang waktu dia mengakhiri hidup ini, selalu dia menyesal. Apa yang dulu saya mau buat tapi tidak buat. Apa yang saya rasa dari Tuhan tapi saya tidak melangkah dalam panggilan itu. Saya tidak mau menyesal pada hari terakhir. Semua yang Tuhan sudah minta saya sudah lakukan dengan sepenuh tenaga. Itu artinya motivasi baru karena takut akan Tuhan. Yang kedua, ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat-ayat yang kita sudah hafal, kita tahu. Tapi hari ini melihat dalam konteks ini. Karena kita punya motivasi baru, kita punya hidup yang baru, itu membuat harus diterangi semua di sekitar kita. Mereka harus tahu ada hidup yang baru. Tidak bisa sembunyikan. Itu artinya baptisan air. Orang dicelupkan dari dalam air, mati dalam kubur bersama Yesus, keluar dari air, hidup yang baru. Kita tahu. Tapi apakah kita merasakan? Setiap kali kami buat baptisan, dan dalam COVID kami terus setiap bulan baptisan air. Dalam COVID 2 tahun, tiap minggu 10 sampai 20 orang terima Yesus. Kami tidak stop, kami tidak slow down sedikit pun. Tapi terjadi di mana-mana. Dan baptisan saya selalu kumpulin orang yang mau dibaptis. Dan saya minta, waktu kami masuk dalam air, saya mau saudara merasakan ini. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Semua hidup lama dikubur. Sampai satu waktu ada tentara, karena rumah kami di samping BTN Koramil. Dan ada satu tentara minta saya baptis dia murid saya. Waktu kami mau turun di dalam air, dia bilang, Jim, harus tahu sebagai tentara, saya sudah buat banyak hal yang saya malu, jahat, saya malu. Dan saya mau masuk dalam air dan semua yang saya sudah buat dikubur. Tidak ikut dalam hidup yang baru. Jadi waktu Jim kasih turun saya dalam air, tahan saya di situ. Jangan izinkan saya bangkit cepat. Oke, saya menghormati permohonan Bapak. Jadi ada banyak orang, ratusan orang saksikan baptisan hari itu. Kami dalam air, saya kasih turun dia, saya tahan dia. Tahan. Semua orang lihat, kenapa Pak Jim tahan dia? Dia akan tenggelam di dalam air. Akhirnya saya izinkan dia keluar. Tangan di atas memuji Tuhan. Dia merasakan bahwa dia mati di dalam air. Itu artinya ayat ini. Ada hidup yang baru. Tidak bisa sembunyikan. Semua harus tahu saya dapat hidup yang baru. Tidak bisa sembunyikan. Kalau ada mobil, saya tidak tahu di sini ada yang suka renovasi mobil. Mungkin ada mobil yang tua. Body tua, mesin tua dan mesin diganti. Kasih mesin baru. Ada di halaman. Mau pakai tapi apakah mobil akan bersuara? Saya tidak bisa dipakai. Hanya mesin yang baru tapi body masih tua. Jadi jangan pakai. Tidak masuk akal, lucu itu. Yang penting mesinnya bukan body. Di dalam Kristus kita punya mesin baru. Jangan perhatikan body. Saya tidak pintar, saya tidak banyak pengalaman. So what? Ada mesin baru, ada hati baru. Hidup yang baru. Tuhan bisa pakai siapapun. Tidak harus pintar bicara. Dan selalu ada oknum, ada pihak yang mau ingatkan bahwa mesin lama mungkin masih pengaruh. Iblis, pendusta, dia akan coba mengingatkan saudara tentang hidup yang lama. Tiap kali dia coba ingatkan tentang hidup yang lama, kamu tutup pintu, bilang, saya tidak mau dengar kata itu. Saya hanya dengar dari Tuhan tentang hidup yang baru. Saya mau hidup di dalam warisan baru. Itu sebabnya saya bisa jadi terang di mana-mana. Tidak akan diam. Dan ayat 18, kita didamaikan dengan Allah dan ayat berikut kita diberikan pelayanan pendamaian. Menerangi, memperlihatkan apa hidup yang baru ini. Sering orang bilang saya, Jim, saya bukan penginjil. Good. Karena di Indonesia istilah penginjil salah, artinya salah. Penginjil bukan orang yang khotbah di depan banyak orang. Penginjil adalah orang yang dalam hidup sehari-hari, di mana dia pergi, dia hanya cerita tentang apa yang dia alami bersama Yesus.
Dan banyak orang dengar dan mereka mau terima. Itu penginjil. Tidak harus tampil di depan banyak orang. Yang penting kuasa. Kisah Para Rasul 1:8. Dan Roh Kudus akan turun dan akan membawa kuasa. Menjadikan kamu saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus turun memberi kuasa. Menjadi saksi. Ini tidak bilang Roh Kudus datang dan kamu masuk sekolah penginjilan untuk belajar bersaksi. Dapat Roh Kudus, dapat kesaksian. Punya Roh Kudus, punya kesaksian. Katakan sama-sama. Punya Roh Kudus, punya kesaksian. Sekali lagi, punya Roh Kudus, punya kesaksian. Ya, kalau saudara tidak mau jadi saksi, kembalikan Roh Kudus. Kita terlalu banyak seminar dan ajaran tentang Roh Kudus. Bottom line, pada dasarnya, Roh Kudus diberikan supaya kita dijadikan saksi. Hidup yang baru ini kelihatan karena Roh Kudus. Tidak bisa didiamkan, tidak bisa dihentikan. Dan yang prinsip ketiga kita lihat dari ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ada panggilan. Ada motivasi yang baru, ada hidup yang baru, ada panggilan yang baru di dalam Tuhan. Sadar atau tidak? Baru bulan lalu atau Februari, Valentine's Day, tanggal 14 Februari. Kami, anak muda di jemaat kami bikin seminar bagaimana cari jodoh. Dan saya dan istri adalah talk show. Mereka buat talk show dengan saya dan istri saya. Dan mereka tanya, mana trik-trik untuk dapat jodoh? Pertanyaan lucu. Saya bilang mereka, tidak ada trik-trik. Jangan mulai dengan trik. Satu hal dasar, saya dan istri punya panggilan dari Tuhan masing-masing. Waktu kami ketemu, kami sudah tahu Tuhan panggil kami untuk melayani. Itu menjadi dasar membangun hubungan. Jangan membangun hubungan dan harap, akan bawa dia. Saya ikut istri, istri ikut saya. Tidak, dua-dua harus punya panggilan Tuhan. Harus tahu saya di sini untuk satu tujuan khusus dari Tuhan. Banyak yang di sini tahu, saya dapat panggilan di Korea, Jepang. Saya pergi mission trip 3 bulan. Korea 6 minggu, Jepang 6 minggu. Saya tanya Tuhan, apakah misi ini untuk saya atau hanya orang lain? Dan di Korea saya tidak dengar suara Tuhan. Ya, banyak orang Korea suka berdoa. Saya bangun pagi doa dengan mereka. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, di tempat yang sulit, tidak ada banyak gereja, tidak ada banyak orang percaya. Tangkap ini, kita selalu dengar suara Tuhan di waktu yang susah. Bukan di atas puncak, tapi di lembah gelap, itu di mana kita dengar suara Tuhan. Itu sebabnya Daud tulis banyak mazmur waktu dia susah. Itu sebabnya di jemaat kami dalam 2 tahun COVID, kami banyak lagu baru. Minggu ini ada lagu baru. Setiap minggu kami dapat lagu baru. Karena dalam waktu yang susah, Tuhan bertemu dengan kita. Saya harap dalam 2 tahun ini saudara dapat panggilan dari Tuhan yang jelas-jelas. Waktu semua dekorasi, hiasan lain diambil, mulai esensi gereja muncul. Dan kita tahu ini berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Menjadi duta Tuhan di mana-mana. Jadi saya di Kyoto, Jepang, satu malam berdoa. Saya tidak bisa tidur, berdoa sepanjang malam.
mengakui terus terang, Tuhan, saya tidak suka di negara yang asing. Saya tidak suka tidak tahu budaya. Saya tidak suka tidak tahu bahasa. Saya tidak suka tidak tahu makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul, Jim tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan waktu saya dengar kalimat terakhir, saya tahu panggilan Tuhan tidak ada hubungan dengan kemauan saya, tidak ada hubungan dengan kemampuan saya, tapi ketaatan saya. Dan saya tahu saya akan keluar dari mereka dan tidak akan kembali. Istri juga dapat panggilan di Mexico City. Dia mission trip di situ. Dengan orang miskin di Mexico City, dia dapat panggilan Tuhan. Waktu kami ketemu, klik, sambung langsung. Panggilan. Semua punya panggilan. Sadar atau tidak. Unik. Jangan ikut panggilan orang lain. Tugas nomor 1 dari kepemimpinan gereja adalah melepaskan setiap anggota jemaat mendengar suara Tuhan dan melakukan pesan Tuhan. Bukan menjalankan program gereja, tapi mereka dengar panggilan Tuhan dan mengikuti dengan sepenuh tenaga. Apa pesan Tuhan? Mendamaikan dunia ini dengan Tuhan. Dunia makin kacau. Kalau saudara pikir habis COVID semua akan baik, tidak. Ini akan makin lebih kacau. Ukraine adalah contoh dan mungkin habis ini akan ada lagi. Tapi panggilan Tuhan penting di dalam semua. 25 tahun lalu saya pemimpin satu organisasi misi di Papua, di Indonesia. Dan setiap kali ada anggota baru datang dari luar mau kerja di sini, saya tanya mereka motivasinya, panggilannya. Kenapa mau datang layani di sini? Ada yang jawab, oh Jim, kami datang karena kami mau bayar hutang kepada Tuhan. Kami rasa dosa diampuni dan kami mau bayar hutang kepada Tuhan. Oke, it's okay. Mereka tahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi waktu semua jadi susah, mereka angkat kaki, pulang. Ada yang datang, oh Jim, kami datang karena kebutuhan. Kami lihat banyak keperluan, kami mau mencukupi semua. It's okay. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Pada waktu jadi susah, mereka pulang. Tapi ada mereka yang datang. Waktu saya tanya kenapa datang di sini, mereka jawab, saya datang karena saya tahu bahwa Tuhan mau saya di sini. Panggilan Tuhan. Saya tahu bahwa saya tahu. Tidak akan selalu masuk logika manusia. Bisa dianggap gila, di luar kendali, dikuasai kasih Kristus. Tapi tahu panggilan Tuhan dan mau memenuhi panggilan Tuhan. Apapun harganya. Saya akhir dengan contoh. Contoh dari satu hero saya. Rambo. Suka film Rambo? Saya suka. Rambo terakhir 5, nomor 5 paling bagus. Karena Rambo ada di Myanmar, Burma. Dan ada missionaries yang ditangkap. Myanmar, the Burma rebels, tangkap missionaries. Mau bunuh mereka. Dan Rambo datang, lihat, dia hidup di tengah hutan. Dia tidak mau jadi Rambo lagi. Dia mau serahkan panggilan itu. Dia hanya mau habisin hidup ini dengan enak-enak di hutan. Tapi dia lihat missionaries ini mungkin akan dibunuh. Dan akhirnya dia suarakan ini. Bahasa Inggris. What good is it to live for nothing when I can die for something? Apa gunanya kalau saya hidup untuk hanya sia-sia semua? Tidak ada arti, tidak ada arah. Tapi saya bisa mati untuk sesuatu yang berdampak di dalam dunia. Ini yang kita lihat. Kasih Kristus menguasai hidup ini.
Dan semua harus tahu bahwa kami berbeda. Kami tidak seperti yang lain. Dalam belanja di pasar, cara belanja ada unsur beda, tampil beda di situ. Tidak harus pintar baca ayat-ayat Alkitab, tapi cara belanja membuat orang tanya, apa yang beda dengan kau? Kalau saudara datang ke tempat kami, lokasi kami di Sentani, sekarang masih dalam COVID ada anak-anak main basket, bola basket. Ada 80 setiap sore dari beberapa sekolah. Anak-anak agak nakal, belum pernah pegang bola basket, tapi istri saya latih mereka. Dan mereka rasa ini tempat aman dan nyaman. Dan hidup mereka mulai berubah. Sampai spectator, banyak penonton datang mau lihat. Mereka bilang, anak-anak ini main basket beda dengan anak-anak lain. They have to know. Mereka harus tahu kami beda. Main basket beda dengan orang lain. Kami punya klinik kesehatan. 300 pasien setiap hari sekarang dalam COVID. Karena semua takut ke rumah sakit. Karena COVID ada di rumah sakit, mereka datang ke klinik kami. Dan mereka bilang di klinik ini kami rasa hadirat Tuhan ada di sini. Waktu tangan dokter perawat pegang kami rasa tangan Tuhan jamah kami. Beda dengan tempat-tempat lain. Ini bukan bisnis, ini pelayanan. Panggilan di dalamnya. Ayamnya, kami punya ayam, potong ayam, ada telur. Banyak datang mau beli dari kami. Mereka bilang, ya mungkin di tempat lain lebih murah, tapi di sini kami rasa ayam ini diurapi Tuhan. Ada sesuatu yang beda di sini. Kami senang datang di sini. Kami rasa suasana surga di sini. Itu saudara, di mana saudara ada, tinggal tiap-tiap hari dalam pekerjaanmu. Saudara adalah duta Kristus. Mewarnai dunia ini dengan motivasi baru, hidup yang baru, panggilan yang baru. Setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih semua yang Engkau sudah buat di tempat ini. Bertahun-tahun sudah membangun satu cerita dari Holy Stadium yang tidak bisa dibatalkan. Kami bersyukur atas sejarah yang sudah ditulis. Tapi Tuhan, kami tutup pintu terhadap masa yang lalu. Dan kami buka pintu terhadap masa yang baru. Dan kami minta entrepreneurial spirit, kreativitas dari surga turun di atas semua di sini. Amin. Supaya mereka melihat motivasi yang mendorong mereka. Bisnis berbeda, pujian penyembahan berbeda. Gereja caranya berbeda. Biar ini meloncatkan kami ke depan untuk mewakili Engkau. Kerajaan surga datang ke bumi minggu ini melalui kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Saudara diberkati kebenaran Tuhan hari ini, amin. Amin. Terima kasih Pak Pastor Jim Yos. Kita akan melihat jika Anda mau. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. JKI Injil Kerajaan on the Move hadir kembali dengan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Ezra Sutopo minggu lalu di JKI Injil Kerajaan. Dan berikut liputan ibadah Proing bersama Pastor Ezra Sutopo dengan judul Ketika Doa Meminta dan Tambah Stres. Seringkali pendeta akan berkata, doamu pasti dijawab. Enak aja lu pasti-pasti. Emangnya lu siapa? Lu Tuhan. Kita doa tambah stres karena list kita panjang, list permintaan. List ucapan syukur gak ada.
Tim vaksinasi Holy Stadium terus bergerak melayani vaksin booster ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang dan kota-kota lain di Jawa Tengah. Ucapan terima kasih dari para pemimpin perusahaan juga terus mengalir kepada kami. Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Evelyn G. Zamulga at ako po ay Finance Manager ng PT Pacific Furniture. Sa ngalan po ng PT Pacific Furniture, ako po ay nagpapasalamat sa Holy Stadium Vaccination Team sa pagpunta rito. Nang dahil sa activity na ito, hindi na po kailangan ng aming team na pumunta sa kung saan para mabakunahan. Kami berterima kasih kepada pihak Holy Stadium yang berkenan bekerjasama dengan kami PT Bobomondo Prima Laras untuk mengadakan vaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga untuk penanggulangan virus corona di Indonesia. Mari kawan semua, dukunglah vaksinasi agar Indonesia kembali kuat. Dalam rangka ulang tahun ke-15, Sekolah Terang Bangsa mengadakan siaran bersama di Radio Rema pada hari Selasa 29 Maret 2022. Berikut liputannya. Terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Berikut liputan kebersamaan anak-anak dan keluarga Rumah Kasih Kebonharjo 13 Maret 2022 dan Rumah Kasih Lamper 26 Maret 2022 ke Watu Gajah, Ungaran. Berikut liputan KKR Paskah Pelajar SMP, SMA, SMK Sekota Semarang dengan tema Cinta yang Berbeda bersama Pastor Guana Tanjung yang diadakan di Holy Stadium 1 April 2022. Mari sama-sama, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah. You can give without loving, but you cannot love without giving. Amen. Amen. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ikuti Zoominar Proing dengan tema Metaverse, Are You Ready? Bersama dengan Bapak Hero Wijayadi, Rabu 13 April 2022 jam 19. Cara mendaftar, ketik ya, kirim melalui WA ke 024 7663 2244. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan yang tampak di layar saat ini seakan saya seperti bermain game ya. Tapi ini sebenarnya bukan game. Ini adalah salah satu wujud dari Metaverse. Jadi di acara Proing nanti kita akan sama-sama belajar sekaligus explore langsung, mencoba ya mengenai dunia Metaverse. Apa itu dunia Metaverse? Ini adalah dunia virtual di mana ke depan kita bisa saling berinteraksi
kita bisa ketemu di dalam dunia virtual ini, bahkan kita bisa foto bareng misalnya. Ini adalah baru tahap awal dari tren yang akan berkembang ke masa depan. Jadi kita akan sama-sama pelajari apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita mesti waspadai di dalam dunia metaverse ini. Kebaktian anak hari Minggu dan Sabtu Ceria sudah kembali diadakan secara offline. Sabtu Ceria, Sabtu pukul 16.30 sampai 18 di Kapel Jubilee. Minggu pagi 8 sampai 9.30, Minggu sore 17 sampai 18.30 di Kapel Baptis. Mengundang jemaat untuk bergabung dalam Zoominar dengan tema Jebakan Investasi Bodong bersama Agusta Rajali, Senin 4 April 2022, jam 19 WIB. Meeting ID 983 0257 9114, passcode JKIK. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 18253000009. Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 1350022233322, atau juga bisa scan QR yang sudah tersedia berikut. Terima kasih sudah menyaksikan JKI Injil Kerajaan on the Move minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, apa iki? Jare entuk 50 juta sebulan, malah ra iso dicairke. Mana duitku meh tak go rapi. Carane ngene ra iso nikah iki aku. Mumet. Apa deh? Ki lho Pak El, duitku ra iso dicairke. Lah kok iso? Melu investasi Pak El, jare entuk 50 juta sebulan. Investasi apa kowe? Robot trading. Ah, lah kowe ra ngomong karo aku. Lah nopo Pak El? Aku ngerti nek kuwi investasi bodong. Kok Pak El iso ngerti yen kuwi investasi bodong? Lah aku juga kapusan. Hah? Wis salaman sik Pak El. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jadi kami ingin mengadakan seminar dengan tema Jebakan Investasi Bodong besok malam. Beliau ini sangat familiar dan sangat luar biasa dalam hal investasi keuangan. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin tahu ciri-ciri apa sih investasi bodong itu, terus kemudian kalau sudah terlanjur masuk, gimana sih solusinya? Beliau ini, Pak Agusta Rajali ini, seorang mentor di PT Wealth Creation T3B Indonesia, seorang trainer for stock trader PT Reliance Security, dan juga menghandle beberapa perusahaan lain seputar investasi keuangan. Jadi ini memang beliau adalah pakarnya. Dan karena acara ini sangat eksklusif Bapak Ibu, kita tidak tampilkan atau tidak akan publish di YouTube. Jadi hanya live besok malam. Nah, buat Bapak Ibu di sini kita sudah sampaikan di Warta juga ada. Bapak Ibu bisa join. Bapak Ibu bisa masuk aplikasi Zoom, kemudian join meeting dan bisa diinputkan meeting ID-nya di 983 0257 9114 dengan passcode-nya JKIK. Nah, buat Bapak Ibu yang kesulitan atau pingin bertanya dulu hari ini, saya punya banyak pertanyaan nih, bisa ditanyakan dahulu. Bapak Ibu bisa WA dulu ya, dicatat di 024 7663 2244. Saya ulangi ya, buat Bapak Ibu yang mau bertanya dulu atau kesulitan, saya bagaimana nih, tidak bisa caranya, mau minta link aja, bisa WA ke 024 7663 2244. Dan yang terakhir, karena acara ini sangat eksklusif, jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa join sebelum jam 7 malam. Gitu aja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang sudah terjebak, ya, saya tahu
banyak juga yang terjebak. Zaman orang tua dulu nyimpan uangnya di kebun, di tengah rumah, dimasukkan di plesteran jubin. Tapi kalau anak muda masuk di investasi tanpa berdoa dulu dan masuk, akhirnya kejebak di situ. Nanti di acara itu di akhir saya akan berdoa untuk yang sudah terlanjur masuk dan merasakan sakit, merasakan berasa sekali saudara bahwa uang saudara akhirnya hilang. Nah, bagaimana solusinya? Tetap di dalam Yesus ada jalan keluar. Tidak pernah tidak ada jalan keluar di dalam Tuhan ya. Jadi saudara silakan hadir. Kita nyanyikan satu lagu yang kemarin diajarkan oleh Pastor Ezra. Pembuat mujizat. Tuhan masih bisa membuat mujizat. Kalau Elisheba dikatakan oleh dokter, ya adiknya Pastor Ezra tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan membuat mujizat, membuat Elisheba hari ini bisa menimang sebuah bayi. Dari situlah lahir lagu ini, Tuhan pembuat mujizat. Kita bangkit berdiri saudara sama-sama, kita akan perjamuan suci juga. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Ulangi lagi son. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau buat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau buat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau buat mujizat terjadi. Saudara, siapkan perjamuan suci saudara. Kita mau perjamuan suci sama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hebat. Allah pembuat mujizat. Biarkan kami melihat keajaiban-Mu Tuhan setiap hari. Berikan kepada kami Tuhan takut akan Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami makin mengenal Engkau. Dan orang akan tahu siapa Yesus yang ada di dalam kami. Jadikan kami saksi dimanapun berada.
pembawa damai untuk semua orang agar mereka berdamai dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendamaikan kami dengan Engkau sendiri. Dan kami biar menjadi duta dari kerajaan Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada dunia. Kita angkat roti bersama-sama. Roti ini menjadi peringatan bahwa inilah tubuh Yesus yang telah dikorbankan untuk menebus semua dosa, semua kesalahan, semua kelemahan kami. Biarlah keteladanan yang sudah Engkau nyatakan di kayu salib, memberi diri karena kasih-Mu yang besar kepada kami, itu membuat kami juga mengizinkan hidup kami dipakai untuk menjadi duta-duta dari kerajaan Allah, penyampai akan kabar baik, penyampai akan kabar damai sejahtera. Biar Engkau pakai kami, Engkau pakai hidup kami Tuhan, untuk kami menyalurkan kasih Kristus kepada dunia ini. Biarlah mulai hari ini Engkau memakai hidup kami. Kami mau makan roti ini bersama-sama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Setiap kali kami minum, kami ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab setiap kali makan, kami makan roti dan minum cawan ini, kami mau menyediakan hidup kami, memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali. Jadikan kami duta-duta kerajaan Allah, pembawa kabar baik kepada dunia, menyampaikan Injil keselamatan kepada orang yang belum diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau buat mujizat sejati, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau buat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau buat mujizat sejati, Engkau buat mujizat sejati, Engkau buat mujizat sejati. Berikan kemuliaan buat Allah kita, pembuat mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga penyelesaian Dream Center ke dalam anugerah-Mu, agar gereja anak, ibadah youth mempunyai tempat yang lebih luas dan menampung lebih banyak anak-anak yang diselamatkan dan dimuridkan.
Di dalam ketaatan kami membawa juga persembahan kami Tuhan. Perpuluhan, persembahan syukur, nasar dan buah sulung. Semua benih yang kami tanam di rumah Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Engkau yang akan memberikan kesejahteraan di dalam keluarga kami dan mengenyangkan kami dengan gandum yang terbaik. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan membuka perbendaharaannya yang melimpah dan berkat-Mu turun ke atas kami semua. Palang-palang pintu berkat yang tertutup saat ini dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan yang melakukan keajaiban. Tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Sehingga engkau makin mengenal Tuhan. Dan orang akan mengenal Yesus yang ada di dalammu. Engkau akan dijadikan saksi dimanapun engkau berada. Menjadi duta dari kerajaan sorga. Memberitakan kabar baik kepada dunia. Anugerah Tuhan yang besar turun dalam hidupmu. Kasih Tuhan Yesus mengalir di dalammu. Hadirat Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus ada bersamamu selalu. Amen, amen. Shalom Tuhan turun atasmu, Amen. turun atas bisnismu, Amen, amen. turun atas keluargamu, Amen, amen. turun atas pekerjaanmu. Amen, amen. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.